Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu rumus yang sangat sering digunakan pada Microsoft Excel, terutama orang yang bekerja di bidang kantoran. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu rumus, yaitu rumus atau fungsi if. Nah, fungsi if ini adalah fungsi logika di mana fungsi ini dapat membuat perbandingan antara nilai dan apa yang akan kita harapkan untuk menguji kondisi, dan jika terpenuhi maka akan menghasilkan true atau benar, dan jika tidak terpenuhi maka akan menghasilkan false atau salah. Oleh karena itu, pernyataan yang kita buat dalam penggunaan fungsi if memiliki dua hasil. Yang pertama, jika perbandingan Anda benar, maka hasilnya juga akan benar. Dan jika perbandingan atau logika yang Anda gunakan pada penggunaan rumus if salah, maka logika kedua lah yang akan muncul, atau perbandingan yang kedua yang akan muncul. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini kita akan mengaplikasikan tentang penggunaan rumus atau fungsi if pada contoh soal yang sudah saya sediakan, di mana cara pengerjaan rumusnya sudah saya terangkan seperti ini. Jika nilai lebih besar atau sama dengan nilai KKM, maka keterangan yang akan dihasilkan adalah lulus, dan jika tidak memenuhi itu, maka keterangan yang akan dihasilkan adalah tidak lulus. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke pekerjaan rumusnya. Yang pertama kita ketik sama dengan, setelah itu kita ketik if, kita ketik tanda buka kurung seperti ini. Nah, di sini akan meminta logical text. Logical text itu adalah jika adalah rumusnya if nilai lebih besar atau sama dengan KKM, artinya nilai lebih besar atau sama dengan nilai KKM, maka diartikan dalam rumus Excel itu adalah titik koma. Nah, di sini akan meminta value if true, di mana jika logika kita terpenuhi, maka hasil atau value if true ini akan muncul. Artinya, jika hasilnya terpenuhi, maka keterangan yang akan muncul di sini adalah lulus. Nah, karena ini pengetikan berupa teks, maka harus diawali dengan tanda petik 2. Langsung saja kita ketikkan lulus. Nah, setelah kita ketikkan teksnya, kita tutup lagi dengan tanda petik 2. Nah, untuk memisahkannya ini di sini ada keterangan untuk menggunakan titik koma. Nah, artinya ini value if false, di mana jika logika yang pertama tidak terpenuhi, maka hasil yang pertama tidak akan muncul. Nah, jika hasil yang pertama tidak muncul, maka value if false inilah yang akan muncul. Nah, di sini untuk value if false-nya kita akan ketikkan tidak lulus. Nah, jangan lupa juga kita tutup dengan tanda petik 2. Setelah itu kita tutup kurung. Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, maka nilai yang pertama lulus karena nilai Rudianto lebih besar daripada nilai KKM. Nah, tinggal kita tarik seperti ini, maka akan terisi secara otomatis. Nah, ini adalah penggunaan rumus if secara tunggal, dan bagaimana jika penggunaan rumus if itu secara ganda. Nah, di sini juga saya sudah menyediakan contoh soal. Nah, di sini dimana keterangannya jika kodenya AS, maka keterangannya AC split atau nama barangnya di sini AC split. Dan jika kodenya TE, maka keterangannya televisi. Dan jika kodenya KA, maka keterangannya adalah kulkas. Nah, langsung saja kita ke pengerjaan rumusnya di sini, dimana kita ketik sama dengan, setelah itu if seperti ini. Nah, dia meminta logical text, dimana jika kodenya AS berarti kita pilih ini. Jika kode sama dengan, artinya sama dengan jika kodenya sama dengan AS. Nah, karena ini pengetikan berupa huruf, maka kita awali dengan tanda petik 2 AS. Kita tutup lagi dengan tanda petik 2 maka. Nah, di sini ada maka.
maka artinya jika logikanya terpenuhi, maka value if true ini adalah hasil yang akan muncul. Karena di sini juga keterangannya berupa teks, jadi kita tanda petik 2. Setelah itu kita ketikkan AC split. Jangan lupa balas tanda petik 2. Nah, di sini kita ketikkan tanda maka. Nah, di sini akan meminta value if true, dimana kita akan mengetikkan rumus if lagi seperti ini, karena kita menggunakan if ganda, dimana kita menggunakan if lebih dari satu kali. Nah, yaitu if. Nah, dia akan meminta logical text lagi sama seperti tadi. Kita pilih kode, setelah itu sama dengan. Nah, kita akan beralih ke kode yang kedua, yaitu TE. Seperti ini, TE. Maka yang akan dihasilkan adalah televisi. Nah, seperti ini. Nah, jika tidak, maka sebenarnya kita bisa mengetikkan rumus if lagi satu kali, tapi di sini kan hanya tinggal satu pilihan, dimana jika dua logika ini, dimana AS atau AC split dan televisi tidak terpenuhi, maka hasil yang akan muncul adalah kulkas. Nah, artinya KA, dimana yang akan muncul adalah kulkas. Jadi kita langsung saja isi value if false. Artinya jika kedua logika yang sudah kita ketikkan tadi di awal tidak terpenuhi, maka yang akan muncul adalah logika yang ketiga ini. Langsung saja kita ketikkan seperti ini, kulkas. Nah, setelah itu kita enter. Nah, langsung saja kita yes. Nah, maka akan muncul di sini AS atau sama dengan AC split. Nah, langsung saja kita drag ke bawah seperti ini. Nah, maka akan terisi secara otomatis. Nah, di sini untuk mencari harga. Di sini juga sudah tersedia keterangannya. Jika kodenya AS, maka harganya 1 juta. Dan jika kodenya TE, maka harganya 2 juta. Dan jika kodenya KA, maka harganya 3 juta. Nah, untuk pengerjaannya rumusnya seperti ini. Kita ketik sama dengan, kita ketik if, buka kurung. Nah, logical text-nya sama, karena kodenya AS, kita klik kode AS sama dengan, kita ketikkan lagi AS. Nah, setelah itu, nah, kita tutup dengan tanda petik 2. Setelah itu kita ketik maka. Nah, di sini kita tidak perlu mengetikkan lagi tanda petik 2 karena keterangannya berupa angka atau nominal. Langsung saja kita ketikkan 1 juta. 1 juta. Nah, setelah itu kita ketik maka. Nah, kita ketik lagi if karena ini adalah penggunaan if ganda. Nah, dia meminta logical text lagi, kita pilih AS, setelah itu sama dengan. Setelah itu tanda petik 2 karena keterangannya berupa teks, yaitu TE. Tanda petik 2 lagi, maka. Nah, di sini keterangan keduanya juga berupa angka, yaitu 2 juta. Jadi langsung saja kita ketikkan. Nah, setelah itu kita ketik maka. Sama seperti tadi pada rumus untuk mencari barang, sebenarnya kita bisa saja mengetikkan rumus if. Saya contohkan seperti ini, if maka, atau buka kurung, logical text-nya sama dengan KA seperti ini, maka harganya 3 juta. Nah, maka value else false-nya jika tiga logika ini tidak terpenuhi, maka kita artikan saja jika logika ini tidak terpenuhi, kita pilih saja angka 0 seperti ini. Setelah itu kita klik enter. Setelah itu yes. Nah, jangan panik jika muncul seperti ini karena ini kolomnya tidak muat. Seperti ini. Nah, 1 juta. Seperti ini. Kita langsung saja drag ke bawah. Nah, maka akan muncul secara otomatis di mana AS atau AC split berharga 1 juta, sama seperti keterangan yang sudah disediakan di sini. Nah,
Jika di sini berubah, misalkan di sini saya rubah jadi KA, maka di sini keterangan atau nama barang berubah dan harganya juga berubah. Sama seperti sini, kita akan menghitung total, di mana kita akan mengkalikan jumlah dengan harga untuk mendapatkan total. Kita ketik sama dengan, setelah itu kita pilih jumlah, setelah itu kita untuk mendapatkan perkalian dari hasil jumlah dan harga, kita ketik tanda bintang, setelah itu kita ketik harga dan kita ketik enter. Nah, maka akan langsung terkalikan seperti ini. Setelah itu kita drag sampai ke bawah. Nah, seperti ini hasilnya. Dan untuk menjumlahkan total, kita bisa menggunakan rumus sum seperti ini. Nah, kita blok semua ini, kita klik enter. Nah, maka akan muncul jumlah dari keseluruhan total di sini. Oke, mungkin sampai sini saja video kali ini. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat membantu Anda dalam mengerjakan contoh soal seperti ini. Sekian dari saya. Bye bye.